Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Agung yang ada di Bekasi. Beliau ingin membagikan sebuah kisah misteri yang cukup mengerikan. Lebaran ditemani oleh sosok kuntilanak. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Agung ini memang kisahnya cukup singkat, cuman terjadi beberapa malam saja. Tapi kisah yang dibagikan sahabat kita Agung ini cukup menarik untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat semua nggak pernah terfikirkan ya, kalau di hari raya Idul Fitri, yang mana biasanya kita berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah kita dalam suasana yang sangat meriah sekali ya, dalam kehangatan keluarga, ini tidak dirasakan oleh sahabat kita Agung ketika dia sedang menjaga salah satu rumah yang ada di sebuah komplek. Sahabat kita Agung ditemani oleh sosok kuntilanak yang sangat genit sekali, sosok kuntilanak yang menggoda si Agung. Nah, jadi Agung tinggal di Bekasi. Saat Agung mengalami kejadian misteri ini, beliau masih kelas 2 SMA di Bekasi. Agung ini tinggal di pinggiran komplek yang cukup besar sekali. Jadi perbatasan lah komplek yang besar ini dibatasi tembok, dan di samping tembok itu kampung tempat si Agung tinggal. Walaupun komplek itu sangat besar, walaupun komplek itu sangat mewah sekali, warga-warga komplek yang ada di sana, mereka sangat dekat, mereka sangat ramah, dan mereka ya menjalin hubungan sosial lah dengan warga-warga kampung yang ada di sebelah komplek. Karena apa? Rata-rata pekerja yang ada di komplek, mulai dari security, mulai dari tukang taman, mulai dari tukang sampah, itu berasal dari warga kampung setempat. Termasuk ART yang bekerja di komplek tersebut, semuanya ibu-ibu yang bekerja sebagai ART itu berasal dari kampung sebelah. Termasuk di sini ibunya si Agung bekerja sebagai ART di salah satu rumah yang ada di komplek tersebut. Nah, kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu Agung ini masih duduk di kelas 2 SMA. Majikan dari ibunya si Agung ini pulang kampung pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya warga-warga komplek yang ada di sana, mereka itu bukan asli orang Bekasi. Rata-rata mereka itu orang pendatang semua, orang dari luar Bekasi semua. Ketika saat liburan, ketika saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, komplek itu kosong, semuanya pada pulang kampung. Jadi kebiasaan dari pemilik rumah yang ada di komplek itu, ketika rumahnya ditinggal untuk pulang kampung, rumah-rumah mereka ini tidak kosong begitu saja. Mereka percaya dengan warga-warga kampung setempat.
ya, terutama kepada ART yang bekerja di rumah mereka untuk menjaga rumah mereka ketika ditinggal saat libur lebaran kepada ART tersebut. Kunci rumah diberikan, ya, akses untuk keluar masuk komplek diberikan. Mereka percaya selama mereka pulang kampung, rumah itu dijaga 1 kali 24 jam. Dan apa yang kebiasaan dilakukan oleh orang komplek ini dilakukan juga oleh si pemilik rumah tempat ibunya si Agung bekerja. Ibunya Agung cukup lama lah sudah bekerja dengan pemilik rumah tersebut, kurang lebih sudah sekitar 4 tahun. Nah, di tahun keempat ini yang biasanya 3 tahun sebelumnya yang menunggu rumah ketika si pemilik rumah ini sedang pulang kampung itu ayahnya si Agung. Tapi di tahun keempat ini ayahnya Agung tidak bisa menjaga rumah tersebut karena dari awal puasa Ramadan ayahnya Agung ini diajak sama tetangga yang ada di kampung itu untuk berjualan pakaian. Jadi untuk ngejaga rumah tersebut, ibunya Agung ini memberikan kepercayaan kepada anaknya. Agung dipanggil lah, sini kamu, ini kunci rumah yang tempat ibu kerja, kamu jaga baik-baik karena bapak kamu gak bisa jaga rumah tersebut, bapak kamu lagi jualan. Agung yang dia nganggep ini hal yang wajar lah ya, ibunya meminta tolong sama si Agung cuman sebatas ngejagain rumah dari pagi ya, sorenya si Agung pulang, dari sore menjelang malam setelah Agung beres-beres dia mandi, ngejagain rumah itu sampai pagi lagi. Ibunya Agung bilang, kamu mau nonton TV terserah, yang penting kamu jangan berantakin barang-barang yang di rumah tersebut. Dan ibu pesan sama kamu, Gung, jangan pernah sekalipun kamu ngajak teman kamu untuk jaga rumah tersebut, karena yang diberi kepercayaan oleh majikan cuman kita saja, dan ibu percaya sama kamu gak bakal ngecewain ibu. Nah, jadi setelah Agung ini diberikan beberapa pesan lah ya sama ibunya. Pertama, gak boleh ngajak teman untuk jaga rumah tersebut. Dan yang kedua, Agung ini gak boleh gerasak gerusuk, gak boleh masuk ruangan yang terlarang lah, dalam arti kata gak boleh masuk ke kamar. Walaupun kamar itu semuanya terkunci, Agung ini gak boleh lah keluyuran di rumah tersebut. Kalau mau jaga rumah itu duduk di ruang tamu nonton TV silahkan. Kalau enggak duduk di dapur, kan di dapur ada balai-balai, duduk di situ terserah, kamu jangan gratilan. Dan Agung pun gak mau ngecewain ibunya. Agung bilang, mak, gak mungkin lah aku ajak teman buat nongkrong di sana. Aku juga sadar kok itu bukan rumah kita. Lalu singkat cerita di sini, 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, rumah itu sudah ditinggal oleh sang majikan. Disitulah Agung ini mulai menempati rumah itu seorang diri. Ketika Agung pertama kali menginap di rumah tersebut, di malam pertama, Agung ini sudah mulai merasa ada yang aneh. Perasaan aneh yang timbul dari dalam hatinya si Agung ini, di dalam dirinya ini. Agung masih beranggapan ini karena lantaran canggung. Yang biasanya Agung tinggal di rumah yang kecil, di dalam rumah itu rame, ada adik-adiknya, ada abang-abangnya si Agung. Tapi sekarang, pada malam itu, Agung tinggal di rumah yang mewah sekali. Rumah yang penuh dengan fasilitas dan Agung hanya seorang diri di sana. Agung ini merasa canggung dan merasa cukup merinding. Karena rumah itu 2 lantai. Ketika Agung melihat ke atas, lampu di atas mati. Ketika Agung menoleh ke arah dapur, lampu di dapur mati. Jadi Agung ini berpikir kalau gelap-gelapan kayak gini, aku nggak sanggup lah tinggal di rumah ini. Agung berinisiatif untuk menyalakan semua lampu yang ada di rumah tersebut. Lampu pertama yang dinyalain oleh Agung adalah lampu atas. Perlahan Agung menaiki tangga. Sesampainya di atas, Agung pun menyalakan lampu. Tek. Lampu itu dinyalakan. Setelah lampu nyala, Agung turun ke bawah, langsung menuju ke dapur. Agung langsung menyalakan lampu dapur. Dan malam pertama pun dilalui oleh Agung. Semalaman Agung cuma menonton TV sampai matanya tertidur sendiri. Dan di hari kedua, tepatnya di malam takbiran, inilah malam yang cukup menyedihkan. Agung bilang, dia merasa sebagai dirinya sebagai anak rantau. Walaupun si Agung ini tinggalnya dari komplek itu menuju ke rumahnya Agung,
Ya, palingan nggak sampai 1 kilo lah jaraknya. Tapi Agung merasa pada malam takbiran itu, karena Agung ini nggak bisa berkumpul dengan keluarganya, dia merasa menjadi seorang anak perantauan. Ketika gema takbir dikumandangkan, Agung ini merasa ya sangat sedih sekali karena dia nggak bisa berkumpul bersama keluarganya. Memang Agung bilang memang agak lebay lah perasaan yang dirasakan oleh Agung, tapi itulah yang dirasakannya pada ketika malam takbiran. Jadi pada malam takbiran itu Agung nggak bisa kemana-mana, dia cuma bisa mendengarkan gema takbir di rumah yang dijaga sama si Agung ini. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Agung pulang ke rumah. Dia mandi, dia pakai baju koko, dan Agung pun menunaikan ibadah sholat Idul Fitri bersama keluarga. Ketika selesai menunaikan ibadah sholat Idul Fitri bersama keluarga, Agung ini makan-makan lah sama keluarganya. Gak berselang lama, ibunya Agung langsung ngomong sama Agung, "Dik, kamu jangan lama-lama ya di rumah. Setelah kamu ke rumah si Mbah, kamu balik lagi ya ke rumah. Takutnya nanti ada apa-apa." Dan Agung pun mengerti maksud dari ibunya ini. Agung pun setelah silaturahmi ke tetangga sekitar, silaturahmi ke rumah si Mbahnya, sungkeman lah ke rumah si Mbah. Pada siang hari, Agung pun kembali ke komplek tersebut. Nah, di malam lebaran pertama inilah kejadian yang di luar akal sehat, kejadian yang sama sekali tidak ada terlintas di pikiran Agung ini terjadi. Jujur sebelumnya, Agung ini adalah seorang anak yang pemberani. Ketika orang menceritakan, "Wah, di sana aku kemarin ngelihat ada sosok pocong, kemarin di sana aku ngelihat ada sosok kuntilanak," Agung ini adalah orang yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Ketika malam pertama di hari raya Idul Fitri, seperti biasa, selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Agung ini duduk di ruang TV. Agung menyalakan TV dan Agung pun menonton salah satu siaran favorit yang sering ditonton oleh si Agung. Yang mana pada saat itu, ketika Agung nonton TV, Agung ini lupa untuk menyalakan lampu di lantai 2. Nah, ketika Agung asik nonton TV, dari lantai 2, Agung ini seperti mendengar suara wanita menangis. Jelas sekali. Agung mendengar suara tersebut dari lantai 2. Awalnya di sini Agung mengira suara tangisan itu berasal dari siaran TV yang ditonton oleh si Agung. Agung di sini membesarkan volume TV, tapi ketika Agung membesarkan suara volume TV, suara tangis itu udah nggak ada lagi. Berarti di sini Agung dapat menyimpulkan kalau suara tangis itu bukan berasal dari suara siaran TV yang sedang dia tonton. Agung kembali mengecilkan volume TV. Suara tangis itu kembali terdengar. Sayu-sayu suara tangis itu terdengar membuat bulu tengkuk Agung merinding. Pada saat itu, Agung belum berani untuk melihat ke atas. Dia menyandarkan dirinya ke bangku tempat si Agung duduk sambil memastikan, bener gak ya, suara tangis itu berasal dari lantai 2. Gak lama berselang, suara tangis itu menghilang dan suara tangis itu pun berubah menjadi suara langkah kaki. Langkah kaki terdengar seperti ada seseorang yang menuruni anak tangga. Seseorang yang turun dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Suara langkah kaki itu sangat jelas sekali. Tek, tek, tek. Agung sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Dan ketika suara langkah kaki itu mendekat, Agung mendengar seperti ada suara napas. Suara napas itu pas sekali di pundaknya si Agung ini. Seolah-olah orang yang turun dari lantai 2 itu sekarang sudah berdiri di belakang Agung. Nah, disinilah Agung mencoba untuk memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Ketika Agung menoleh ke belakang, alhamdulillah Agung katakan, di belakangnya tidak ada sosok apapun, dan di sini membuat Agung lega. Agung segera berdiri dari tempat duduknya, menyalakan lampu atas. Pada saat Agung menyalakan lampu yang ada di lantai 2, jantung Agung ini berdebar sangat kencang sekali.
karena dia masih terngiang-ngiang di telinganya. Suara tangisan perempuan yang didengarnya barusan dan suara langkah kaki yang turun dari lantai 2 itu masih terngiang-ngiang lah di telinga Agung dan masih teringat jelas. Suara tangisan dan suara langkah kaki itu membuat jantung Agung ini berdebar sangat kencang sekali. Setelah semua lampu yang ada di lantai 2 menyala, Agung pun turun ke bawah. Nah, pada malam itu Agung ini sudah mulai ragu untuk sendirian menempati rumah yang dijaganya ini. Tapi Agung ingat pesan dari ibunya si Agung. Ingat nak, kamu jangan sembarangan untuk ngajak teman main ke sana. Takutnya nanti teman kamu yang punya ulah, kamu yang kena getahnya. Agung di sini tidak mau mengingkari janji Agung kepada ibunya, dan Agung juga tidak mau mengecewain ibunya. Dan malam itu Agung ini memberanikan diri untuk bertahan menempati rumah tersebut. Walaupun di sini jujur Agung katakan, yang tadinya dia orang yang sangat berani sekali, gak percaya dengan makhluk-makhluk halus, apalagi penampakan-penampakan hantu. Setelah sekilas Agung merasakan kejadian pada saat maghrib itu, kepercayaan diri Agung ini seketika langsung hancur. Gak tahu kenapa, auranya sangat berbeda sekali, Agung bilang. Ketika suara rintihan wanita menangis itu terdengar, itu getarannya sampai ke dalam hati. Apalagi ketika suara langkah kaki turun dari lantai 2. Agung ini merasa setiap langkah kaki itu turun dari anak tangga, getaran yang dirasakan oleh Agung ini semakin besar. Ketakutan yang dirasakan Agung ini semakin besar. Yang dibayangkan oleh Agung adalah sosok langkah kaki yang melangkah dari lantai 2 turun ke bawah. Itu adalah sosok hantu yang sangat mengerikan sekali. Gak tahu kenapa, pikiran itu tiba-tiba terlintas di benaknya Agung ketika Agung mengalami hal tersebut. Nah, inilah yang dinamakan gering kalau kami orang Jambi itu bilang. Nah, setan atau hantu itu kekuatannya itu cuma sebatas menakut-nakuti manusia. Dari perasaan seperti apa yang dialami Agung, ketika kita sudah melihat sosoknya, itu udah gak takut lagi. Makanya orang itu sering ketakutan merasakan kehadiran hantu, bukan melihat sosok hantu. Kalau hantu itu sudah terlihat wujudnya seperti apa, pribadi kalau menurut saya itu sudah tidak menakutkan lagi. Tapi kalau sosoknya belum berwujud, nah kekuatan atau keahlian dari hantu itu nakut-nakutin kita itu dari perasaan, dari suara-suara. Itulah yang membuat kita tuh ketakutan sampai mati tuh gara-gara suara-suara yang kita dengar. Suara itu berubah di pikiran kita menjadi sosok yang sangat menakutkan seperti yang dialami oleh si Agung ini. Makanya kalau kita merasa takut, merasa merinding, merasa aneh berada di satu tempat, jangan lupa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Isi hati kita dengan zikir. Insya Allah rasa takut itu akan hilang. Gambaran-gambaran yang diberikan oleh setan yang terlintas di pikiran kita itu insya Allah akan hilang. Nah, kembali ke cerita yang dialami oleh sahabat kita Agung. Setelah dia merasakan kejadian yang cukup mengerikan dan membuat Agung ini berpikir untuk pulang pada malam itu, Agung ke dapur. Di dapur itu ada bale-bale. Jadi dari ruang makan, dari ruang dapur itu ada pintu menuju ke halaman belakang rumah. Di halaman belakang rumah itu pas di pinggir pintu di sebelah kanan itu ada bale-bale. Di sebelah bale-bale di situ ada ayunan yang terbuat dari besi. Ayunan yang ada rumah-rumahannya. Jadi ayunan itu bisa dinaiki 4 orang 2 orang dewasa dan 4 orang anak-anak lah. Kalau orang dewasa cuma bisa berdua berhadapan, tapi kalau anak-anak itu bisa berempat. Nah, gak jauh dari tempat ayunan itu adalah sekitar 3 meter kali 3 meter halaman atau rumput-rumputan lah. Itu biasanya dijadikan tempat ibunya si Agung ini untuk jemur pakaian. Jadi Agung duduklah di bale-bale yang bersampingan dengan ayunan ini. Agung menghadap ke arah luar, menghadap ke arah luar teras, menghadap ke tempat ibunya Agung ini biasa menjemur pakaian. Sambil duduk termenung, Agung ini masih membayangkan kejadian yang sangat mengerikan yang dia alami. Dan seketika di hadapan Agung ini seperti ada sosok yang melayang.
seperti daster putih yang sedang dijemur. Itulah yang pertama kali dilihat oleh aku. Itu daster putih siapa yang dijemur di jemuran. Perasaan dari pertama aku nempatin rumah ini, nggak ada daster putih itu terjemur di luar. Nah, Agung pun di sini merubah posisi duduknya untuk bisa melihat sosok yang dilihat sama Agung ini lebih jelas lagi. Dan Agung pun melihat dengan seksama. Yang tadinya cuma terlihat seperti bayangan putih, seperti daster yang sedang dijemur melayang-layang, seketika sosok itu mulai merubah wujudnya, atau ya seperti wujudnya itu mulai sempurna lah. Terlihat ada bagian kepalanya, terlihat rambut terurai panjang, terlihat ada bagian tangannya, dan Agung di sini memastikan kalau sosok itu nggak ada kakinya, sosok itu melayang. Ketika Agung dapat melihat sosok itu dengan sempurna, Agung tidak bisa bergeming. Dia cuma bisa melihat sosok yang menakutkan itu, atau sosok yang sering disebut sebagai kuntilanak itu, menari-nari di depan Agung. Tubuhnya melayang-layang dan Agung melihat sosok itu nggak ada kakinya. Walaupun bagian kepalanya utuh, bagian tangannya ada, bagian wajahnya itu terlihat, ya layaknya seperti wajah wanita lah, tapi wajah itu putih semua, tapi kakinya nggak ada. Sosok itu melayang mendekati Agung tanpa Agung bisa bergeming, tanpa Agung ini bisa berkedip, dan sosok itu pindah tiba-tiba, duduk di ayunan. Nah, ketika sosok itu pindah duduk di ayunan, barulah di sini Agung bisa bergeming. Agung langsung berdiri dan Agung berlari keluar, meninggalkan rumah yang dijaganya untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya Agung marah melihat anaknya. "Ngapain kamu pulang, Dik?" "Bu, aku nggak berani, Bu, tinggal di sana sendiri ya." "Loh, memangnya ada apa?" "Ada kuntilanak, Bu." Ketika mendengar kuntilanak, orang yang ada di rumahnya Agung ini ketawa semua. Mereka mentertawai Agung. Mereka bilang, "Yo nggak ada lah kuntilanak jam sekarang, apalagi malam lebaran. Kamu jangan ngada-ngada, kamu mabuk ya?" Bapaknya Agung sini sempat marah. Menganggap kalau anaknya ini mabuk, anaknya ini berhalusinasi. Agung mengatakan, "Sumpah Pak, sumpah demi Tuhan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku digodain sama kuntilanak." Bapaknya Agung di sini bilang, "Leh, Bapak 3 tahun berturut-turut ya, 3 tahun belakangan ini Bapak sendirian jaga rumah itu, tapi Bapak nggak pernah melihat sosok kuntilanak yang kamu bilang. Apalagi ini malam lebaran pertama, nggak mungkin lah kamu ditemani sama sosok kuntilanak." Bapaknya Agung nggak percaya, dan akhirnya di sini Agung mengajak bapaknya, "Kalau Bapak nggak percaya, ayo ikut aku, temenin aku jaga di rumah itu pada malam ini." Singkat cerita di sini, Agung dan bapaknya pun pulang, kembali ke komplek, kembali ke rumah yang dijaga sama si Agung ini. Sesampainya di rumah tersebut, Agung menceritakan semua titik-titik di mana kuntilanak itu ngegodain si Agung. Mulai dari lantai 2, dia turun ke tangga, aku pindah ke belakang, dia di situ tuh Pak. Di jemuran itu dia melayang-layang. Ketika dia mendekat, wujudnya terlihat, kepalanya ada, mukanya ada, rambutnya panjang, tangannya ada, tapi kakinya nggak ada. Aku sama sekali tidak bisa bergeming. Ketika sosok itu mendekat, dia pindah ke ayunan ini, dia main ayunan itu tuh Pak. Dia main ayunan itu, barulah aku bisa bergeming, aku pulang ke rumah. Bapaknya Agung bilang, "Istighfar, nah, istighfar. Kalau kamu melihat sosok seperti itu, kamu jangan bawa diri kamu dalam ketakutan. Kamu ingat Gusti Allah, kamu jangan lupa bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah sosok itu tidak akan bisa merasuki tubuh kamu, membuat kamu ketakutan seperti ini." Nah, jadi setelah bapaknya si Agung ini datang, Agung ini merasa tenang lah dia. Ya, dia berpamitan kepada bapaknya, "Pak, aku mau tidur duluan. Kalau Bapak mau jaga, yo silahkanlah Bapak jaga." Jadi mereka ini tidur di tengah-tengah rumah, di ruang tamu lah tepatnya. Jadi di ruang tamu itu ada 2 sofa yang besar. Agung ini tidur di sofa sebelah kanan di dekat kain hordeng, bapaknya di sofa tengah-tengah, perbatasan antara ruang tamu dengan ruang TV. Nah, jadi Agung ini berpamitan untuk tidur duluan. Nah, malam itu
Agung ini tidur lah duluan. Bapaknya nggak tahu tidur jam berapa. Tiba-tiba sekitar jam 2:30 dini hari, Agung ini terbangun. Dia merasa kalau kain sarung yang dipakai sama Agung ini ada yang ngebuka. Kain sarung itu ada yang ngangkat ke atas seperti ini. Agung berteriak sangat kencang sekali. Agung berteriak sekencang-kencangnya karena dia melihat dengan jelas. Sosok kuntilanak itu ada di hadapan Agung. Sambil menangis merintih dengan suara yang cukup mengerikan. Agung masih ingat jelas rintihan suara kuntilanak itu. Dengan wajah putih tanpa ekspresi, kuntilanak itu mainin kain sarungnya Agung. Agung berteriak sekencang-kencangnya, tapi bapaknya Agung sama sekali tidak terbangun. Agung berteriak sampai napasnya ini hampir hilang. Ya kurang lebih sekitar 5 menit lebih Agung bilang. Bapaknya nggak bangun-bangun dan akhirnya Agung pun meninggalkan bapaknya tidur sendirian di rumah tersebut. Pada pagi harinya, bapaknya si Agung ini pulang ke rumah nyariin anaknya. "Bu, mana Agung, Bu?" "Tuh, Agung lagi tidur, Pak." "Sialan, aku ditinggal sendirian, pintu rumah kebuka, nggak tahu dia kabur kemana." "Dia pulang, Pak, sekitar jam 3 dini hari, Agung pulang ke rumah. Dia bilang bapak tertidur sangat lelap sekali." Agung digodain lagi, Pak, sama sosok kuntilanak tersebut. Nah, di sini bapaknya Agung sadar ya, memang pada malam itu nggak tahu kenapa, Bu, mataku ini nggak bisa kebuka, ngantuk sekali, nggak biasa-biasanya aku seperti itu. Dan bapaknya Agung juga merasakan kalau memang ada energi negatif di rumah tersebut. Tapi bapaknya Agung nggak bisa ngelihat sumber dari energi itu sosoknya apa. Apakah benar itu adalah sosok kuntilanak yang dikatakan oleh Agung atau sosok lain? Tapi yang jelas di sini bapaknya Agung mengatakan ketika Agung diganggu oleh sosok kuntilanak di jam 2:30 dini hari itu, memang bapaknya Agung ini sedang dilimuni dengan kekuatan gaib yang membuat bapaknya Agung ini tertidur sangat pulas sekali. Nah, jadi setelah Agung bangun, bapaknya bertanya, "Leh, memang sosok apa sih yang kamu lihat? Sampai kamu lari ketakutan ninggalin bapak sendirian." "Kuntilanak, Pak." "Ih," Agung bilang. "Ngeri, Pak." "Ih, aku nggak berani lagi, Pak." "Bu, Pak, aku minta tolong sama bapak sama ibu. Aku nggak mau lagi jaga rumah itu." Dan akhirnya, di malam selanjutnya, di malam Hari Raya Idul Fitri yang kedua, Agung tidur di rumah bapaknya lah. Karena bapaknya ini nggak jualan lagi ya. Karena bapaknya ini jualan pakaian untuk lebaran. Dari awal puasa Ramadan bapaknya berjualan. Ketika sudah lebaran, bapaknya ini udah nggak jualan lagi. Nah, bapaknya lah di malam Hari Raya Idul Fitri kedua menjaga rumah yang ada di komplek tersebut. Tapi alhamdulillah bapaknya Agung di sini tidak mengalami kejadian yang mengerikan seperti yang dialami oleh Agung. Tapi memang suasana atau auranya berbeda, bapaknya Agung bilang. Ketika 3 tahun yang lalu, 3 tahun berturut-turut ketika lebaran, bapaknya si Agung ini sendirian menempati rumah tersebut. Energi yang ada di rumah itu sekarang, ya, energi yang menakutkan lah menurut si Agung ini. Memang 3 tahun belakangan ini tidak dirasakan oleh bapaknya Agung. Nggak tahu kenapa di tahun keempat energi itu datangnya dari mana, bapaknya Agung nggak tahu kok yo bisa sosok kuntilanak itu mampir di rumah majikannya. Nah, selama bapaknya Agung menempati rumah tersebut ya, mulai dari lebaran kedua sampai majikannya pulang, bapaknya Agung sendirian malam-malam di rumah tersebut. Memang untuk melihat penampakan dari sosok kuntilanak ini dengan wujudnya yang blek gitu ya, wujudnya yang nyata, bapaknya Agung nggak ngerasain. Tapi kalau sekelibat ya, ketika bapaknya ini sedang nonton TV atau bapaknya ini sedang bikin kopi, sosok itu melintas di belakang bapaknya Agung. Kalau bapaknya Agung ini merasa merinding, itu sering dialami oleh bapaknya Agung ketika malam hari. Apalagi kalau suara rintihan dari lantai 2. Itu memang selalu terdengar di atas jam 12 malam. Tapi nggak tahu kenapa, sosok kuntilanak itu tidak mau mengganggu bapaknya Agung ini secara langsung. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Agung. Kejadian ini terjadi 8 tahun yang lalu. Pada saat kejadian ini,
sahabat kita Agung ini masih sekolah di kelas 2 SMA dan tahun 2022. Agung sekarang sudah dewasa, sudah lulus sekolah, bahkan sekarang Agung bekerja di komplek yang diceritakannya ini. Ya, dari tahun 2020, Agung bekerja sebagai security di komplek tersebut. Nah, dari tahun 2020 sampai di tahun 2022 ini, Agung bekerja sebagai security di komplek tersebut. Ketika Agung ini patroli ya, jaga malam lah keliling komplek tersebut, Agung masih sering melihat sosok penampakan kuntilanak di rumah majikan tempat ibunya si Agung bekerja. Agung patroli dengan mengendarai sepeda motor untuk mengelilingi komplek itu dari jam 10, jam setengah 2 dini hari, jam 4 dini hari. Jadi pada malam hari ya 3 kali lah Agung ini sendirian mengendarai sepeda motor untuk keliling patroli. Di jam setengah 2 dini hari ketika Agung patroli melewati rumah yang dulu pernah ditempati oleh Agung untuk dijaganya. Ketika saat lebaran, Agung masih sering melihat di ujung balkon lantai 2 masih sering terlihat sosok wanita yang sedang duduk menggunakan baju putih. Itulah sosok kuntilanak yang genit sama si Agung ini. Sosok kuntilanak yang dulu 8 tahun lalu sering menggoda si Agung. Nggak tahu kenapa sosok kuntilanak itu masih bertahan di sana, sedangkan majikan dari ibunya si Agung yang pemilik rumah itu sudah pindah. Nggak tahu alasannya kenapa. Rumah itu sudah kosong 4 tahun belakangan ini. Dan rumah itu sudah dicoba untuk dijual tapi tidak ada orang yang mau membelinya. Mungkin orang yang mau membeli rumah tersebut mungkin tahu kalau rumah itu sekarang dihuni atau ditempati oleh sosok kuntilanak. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Agung. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah misteri, untuk sahabat-sahabat memiliki pengalaman pribadi tentang hal-hal misteri ingin dibagikan secara langsung, sahabat bisa DM ke Instagram saya untuk mengirimkan cerita atau membagikannya langsung sebagai narasumber. Atau sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah cerita sahabat akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.